Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ariyanti SPC dengan NIM PPG 23011360016. Asal Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Asal sekolah saya SMA Hisania Tegal. Saya peserta ujian praktek UKIN angkatan kedua dalam jabatan tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak siang ini? Alhamdulillah. Ya, biar nanti terlaksana dengan baik. Ayo ketua kelasnya untuk pimpin doa. Bersiap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu absen dulu ya. Pengen tahu siapa yang tidak masuk dan siapa yang masuk. Yang pertama absen James Dimas Dwi Pratama Noah. Imam Bani Aji. Ya. Vina Anggireviana. Hadir, Bu. Iya. Niken Nauzia. Niken. Ya. Tias Fati Rosandi. Hadir. Iya. Terima kasih. Untuk selanjutnya kegiatannya akan saya terangkan tentang pengertian manajemen waktu. Ya, untuk manajemen waktu silakan Mbak Tina untuk menerangkan atau membacakan. Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Lanjut. Prinsip utama dari pengelolaan waktu secara efektif adalah pembagian waktu yang efektif untuk kegiatan-kegiatan yang meliputi waktu untuk belajar, waktu untuk bekerja, waktu kegiatan sosial, waktu bagi diri sendiri untuk bersantai. Ya, gitu. Ya, tadi teman kalian sudah membacakan apakah itu pengertian dari manajemen waktu, di mana di situ sudah diterangkan, sudah dijelaskan ya, bahwa manajemen waktu merupakan perencanaan. Ya, di sini masih sudah jelas? Sudah. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ini ya, berarti kalian nanti tahu bahwa mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk bekerja, mana waktu untuk kegiatan sosial, dan mana waktu untuk diri sendiri bersantai. Selanjutnya, ya ini, waktu adalah uang. Ada yang mengatakan di sini waktu adalah uang. Padahal tidak semua itu ya. Waktu itu harus diukur dengan uang. Buktinya banyak banyak yang sukses dalam arti seorang manajer, seorang yang katakanlah bergelimang, tapi dia tidak menikmati waktu. Uang memang ada, uang memang banyak, tapi waktu dia untuk bersantai, waktu dia itu kan mana? Dia dikejar oleh deadline, dia dikejar oleh produktivitas yang hampir dia tidak bisa bersantai. Ini namanya waktu adalah uang. Berikutnya, nah, prinsip manajemen waktu. Ya, prinsip Tias. Prinsipnya Pak, coba baca. 1. Tujuan adalah kunci utama. Ya, Mas James. 2. Inflexible, please believe me. Ya, selanjutnya siapa? Langsung. Bigis. 3. Selamatkan waktu dengan prioritas. Ya. Jalan. Ya.
Bentar. Ya enggak. Bentar. Just. Bentarin aja. Samudra. Asinan dan Ya, Mawar. refreshing. Ya, berikutnya belakangnya Mawar. Ya, Dewi saya tadi ya. Ya, ini di antara prinsip-prinsip manajemen waktu ini akan saya coba kupas satu persatu. Nah, ya dari tadi yang prinsip manajemen ada 9, coba saya kupas satu-satu. Ya, di antara itu coba Mas Angga bacakan. Yang pertama, tujuan adalah tujuan utama. Mengatur waktu tanpa memiliki rencana dan tujuan justru adalah penghambur waktu. Begin with the end of things. Mulai segalanya dari akhir. Maksudnya, pikirkanlah apa hasil akhir yang akan kalian raih dan alami. Dalam ini kuncinya di mana? Pikirkanlah apa hasil akhir yang akan kalian raih dan alami. Nah, dalam tujuan kunci utamanya itu kalian bisa merancang atau merencana tujuannya. Nah, dalam hidup itulah yang ada ya. Ini berikutnya. Iman, Bani Iman, coba baca. Be flexible, please believe me. Kurang jelas. Be flexible. Agak keras ya? Yang laki-laki. Satu, dua, tiga. Ya. Tuh, dua, tiga. Bani, mulai. Be flexible, please believe me. Jadikanlah fleksibel, bersikaplah fleksibel dan buat diri kalian dihormati dengan memberikan waktu untuk menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Waktu untuk menghormati orang lain karena kalian orang yang fleksibel. Dalam keadaan kalian fleksibel itu justru malahan menghargai ataupun menghormati orang lain. Berikutnya ini yang paling penting ya itu aspek Action. dan dari segala planning yang kalian wujud cita kalian lakukan semua sesuai dengan direncana. Ya. Kelihatannya kalian ngantuk ya. Kita breaking sebentar biar kalian semangat lagi. Oke? Ya, coba pengen kalian tepuk semangat. Tuh, 2, 3. Biar kalian semangat lagi. Kalau sudah merasain minat. Ini ada sedikit permainan ya. Sedikit permainan. Kalau pagi kalian tepuk 1. Kalau siang kalian tepuk 2. Ya. Kalau sore atau kalau malam tidak tepuk. Nah, tidak tinggal. Jelas? Saya komandokan ya. Pagi, siang, sore, siang, ulangi. Pagi, siang, malam, pagi, malam. Ya. Berarti kalian masih kurang konsentrasi ya. Ini ada kurang konsentrasi. Tadi sudah ada yang tepuk. Ada lagi mau berisik lagi? Cukup. Ya. Ya, coba untuk ice cream. Biar semangat. Ya.
Silakan. Cluenya itu sedotan ini lurus. Jadi 4 ditambah 2 sama dengan 2. Iya betul. Jawabannya 2. Cluenya itu sedotan ini lurus. Sedotan ini lurus. 20 ditambah 10 dikurangi 9. Yang jawab 1 betul. Ada lagi silakan yang mau memberikan ide? Ada lagi yang kalian semangat lagi biar kita ngantuk ya? Ada lagi ya, mungkin kali ini karena udah aksian ya. Nggak apa-apa, kita semangat lagi, nanti kita ice breaking. Sebenarnya masih ada ice breaking lagi, tapi butuh konsentrasi penuh. Ya, coba berdiri. Ya. Kalau ibu mengatakan, angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, turun tangan kanan, turun tangan kiri, jelas? Ya. Coba angkat tangan kanan, angkat kiri, turun tangan kiri, turun tangan kanan. Ya, ini sekarang coba ibu perintahkan tapi sebaliknya, dibalik. Paham ya? Dibalik. Kalau angkat tangan kanan berarti Tangan kiri yang angkat. ya. Kalau turun tangan kiri. Tangan kanan Nah, yang bagus, pinter. Ya. Komandan. Angkat tangan kanan. Konsentrasi. Turun tangan kiri. Turun tangan kiri. Turun tangan kiri. Berarti kalau turun tangan kiri berarti turun yang kanan. Coba ulangin lagi. Berarti berlawanan ya, lawan dari saya memberi instruksi. Turun tangan kanan, turun tangan kiri, angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, turun tangan kiri, turun tangan kanan. Nah, kalau saya perintahkan berarti lawan. Turun tangan kanan, di tangan kanannya berarti yang turun kiri. Angkat tangan kanan, berarti yang dapat kiri. Itu ya. Coba sekali lagi biar ada konsentrasi penuh. Ya. Turun tangan kanan. Siap ini. Ya. Naik tangan kiri. Ya. Turun tangan kanan. Ya, bagus. Turun tangan kiri. Ya. Saja ya, masih ngantuk kurang konsentrasi. Ya, apa-apa titik ini. Kita lanjut, tadi belum ada yang baca ya. Coba Mawar, baca Mawar. Nomor 9. do it now, don't procrastinate. Do it now, don't procrastinate. Iya. Inilah prinsip terakhir yang juga paling penting, aspek action dari segala planning yang akan mewujudkan cita-cita kalian. Lakukan semua yang telah kalian rencanakan. Selesaikan tugas yang terdata di to-do list kalian. Manfaatkan waktu luang dan hindari menunda-nunda pekerjaan sebelum pekerjaan kalian menumpuk dan membuat kalian bingung sendiri. Ya. Maksud ya yang di sini? Maksud ya dari poin yang 9 ini, berarti prinsip dasar yang paling penting ini ya, aspek action planning ya yang akan mewujudkan cita-cita kalian. Jadi nanti ini ya, sesudah ini
Ini saya sudah jelaskan ya. Kalau sudah jelas, nanti setelah ini saya akan menanyakan tentang video. Ya, setelah nanti video ini saya tanyakan, nanti kalian langsung membentuk kelompok. Saya kelompok yang laki-laki sendiri ya, kelompok yang putri dibagi saya 2. Langsung aja nanti membentuk lingkaran ataupun mengelompok. Ya, kasih waktu gitu ya. Ini perhatikan. Silakan untuk mengawali video. Untuk mengetahui setiap rencana atau tugas, keputusan untuk manajemen waktu sangat dibutuhkan. Dari beberapa menit hingga beberapa tahun, waktu adalah salah satu sumber daya yang tidak bisa diproduksi dan tidak dapat diambil alih. Manajemen waktu di dalam sebuah perencanaan kegiatan merupakan suatu teknik untuk mengatur dan meningkatkan penggunaan waktu secara efektif. Salah satu pengertian dari manajemen waktu sendiri adalah sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin, di mana seseorang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan cerdas. Namun, waktu adalah perkembangan keberadaan dari peristiwa dari masa lalu ke masa depan. Karakteristik manajemen waktu yang sukses tentunya kita harus mengevaluasi waktu, meluangkan beberapa hari untuk mencatat waktu yang telah digunakan untuk mengerjakan tugas sehari-hari. Kemudian tandai aktivitas yang tidak termasuk dalam kategori tersebut. Luangkan waktu di awal hari dan di malam hari setiap hari untuk membuat rencana dengan memprioritaskan tugas berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Jika ada proyek besar, bagi menjadi proyek-proyek kecil supaya tidak kewalahan. Bawalah kemanapun agenda atau jadwal agar tetap fokus dan ingat dengan hal-hal yang ingin dikerjakan. Belajarlah untuk mengatakan tidak dengan cara yang sopan. Hal ini berlaku untuk menolak pekerjaan atau aktivitas tambahan yang tidak sesuai dengan tujuan kamu. Bergabung dengan teman-teman hanya karena merasa tidak enak dapat menghabiskan waktu berharga kamu yang lebih baik digunakan untuk mengerjakan tugas-tugas penting. Istirahat yang cukup. Beristirahat merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Buatlah jadwal untuk beristirahat dan menjernihkan pikiran. Rencanakan olahraga yang teratur, memasukkan ke dalam rutinitas harian atau membuat kamu. Ini tentang manajemen waktu ya. Nanti hari ini juga kalian kalau saya kelompokkan untuk dibagi 3, yang nanti masing-masing kelompok itu nanti menanggapi tentang video ini ya. Segitu menanggapi nanti kalian tulis di nanti saya bagi ya KPD-nya ini ya. Terus setelah itu nanti kalian diskusikan bagaimana sih pemahaman ini, nanti kalian bisa lihat, bisa dibaca dalam LKPD ini. Kalian silakan dirumikan, kalian didiskusikan apa itu yang saya kasihkan ini. Setelah itu sudah termasuk tadi ya tanggapan tentang video ini. Sesudah kalian itu nanti boleh kalian nanti dipresentasikan maju. Ya, nanti kalian bisa presentasikan di depan kelas apa itu namanya yang tadi kalian tanggapi tentang waktu ya, tadi yang video ini dan yang ada di pertanyaan-pertanyaan yang saya ada. Jelas ya itu? Silakan kalian membagi langsung kelompok. Ya. Namun ini mejanya boleh dilakukan apa itu manajemen. Namanya itu nama kelompok atau nama kelompok? Nama kelompok berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya, kelompok 3 gitu aja ya. Silakan boleh browsing ya, kalian bebas. Saya kasih waktu 10 menit cukup? 10 menit ya. 10 menit.
Ya, boleh kali ini briefing dulu, kayaknya kalian agak masih pusing ya. Permainan dulu, boleh sebentar? Ya, biar kalian ada ide lagi. Nih, saya kasih permainan lagi. Kalau saya mengatakan ganjil, berarti kalian langsung pegang tangan samping temennya. Bertangan. Kalau saya mengatakan genap, berarti tepuk. Nah, kalau ganjil pegangan, kalau genap tepuk. Ya, tepuk tangan. Tapi kalau ganjil pegang samping tangan temennya. Jelas? Jelas. Baik, biar kalian semangat lagi. Ibu ngasih konstruksi 2 tepuk. Nah, kalau genap berarti tepuk. Kalau ganjil berarti pegang tangan samping. Jelas? Ya, coba 4 6 7 1 5 lagi sekali lagi ya. Sekali lagi. Ingat, kalau genap itu berarti tepuk. Kalau ganjil berarti pegang tangan samping. Jelas? Coba 6 8 1 6 5 8 10 3 2 4 5 1 terima kasih. Kembali lagi, kalian ikut diskusi. Gimana? Bisa dilihat manajemen itu punya? Iya. Bagaimana Milan? Ya, kalian bisa lihat di browsing itu banyak. Ya, itu sudah ditulis apa itu? Pembagian waktu berdasarkan prioritas kita dan tujuan kita dalam kehidupan. Oh ya, lanjut. Barangkali ada lagi ya. Silakan. Tentang ya. Sudah kalian bisa lihat ya? Bisa diskusikan ya, boleh kalian browsing ataupun kalian tambahkan. Ya. Tambahkan bagaimana cara mengatur waktu kalian belajar itu ya. Ya. Harus balance gak sih? Harus balance gak bisa. Antara main sama belajar itu tuh harus balance ya. Antara organisasi dan ini tuh harus balance. Ya. Gimana? Bisa manajemen waktu? Bisa di browsing ya? Iya, kalian bisa diterapkan ya. Nanti kalian akan bisa membuat waktu ya, waktu buat kalian sendiri masih. Silakan, kalian boleh sebanyak-banyaknya membrowsing. Memang itu diizinkan untuk membrowsing. Sama tanggapan tentang video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 ingin membacakan lembar kerja peserta didik mengenai pertanyaan bagaimana pemahaman Anda terhadap manajemen waktu. Manajemen waktu itu sendiri adalah bagaimana seseorang dapat mewujudkan keseimbangan dalam mengatur hidup, waktu seefektif mungkin. Untuk pertanyaan nomor 2 itu bagaimana cara Anda mengatur untuk belajar dan berkegiatan lain di luar waktu belajar. Yang pertama, membuat jadwal, hindari penundaan, buat target waktu, dan terakhir waktu istirahat yang cukup. Barangkali ada. Silakan.
Kaitannya tentang tadi ya dikemukakan oleh kelompok 1. Ya tadi urutannya belum bagus ya. Kalau yang kurang jelas silakan tanyakan kembali. Kalau cukup jelas silakan tanggapan tentang video tadi. Tanggapan tentang video tadi, lihat video tentang manajemen waktu di mana dijelaskan tentang penggunaan manajemen dalam kehidupan sehari-hari, terutama membuat prioritas waktu yang perlu dibuat dan dilakukan untuk bisa mendisiplinkan diri. Kita sebagai siswa harus bisa membuat jadwal dalam keseharian agar bisa mendisiplinkan diri, karena hal itu bisa menjauhkan dari stres yang terkadang kita alami akibat dari mengabaikan waktu yang ada. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Laura, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 ingin membacakan tentang lembaga kerja peserta didik tentang manajemen waktu. Pertanyaan pertama, bagaimana pemahaman Anda terhadap manajemen waktu? Menurut kelompok kami, manajemen waktu sebuah cara untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin serta membuat waktu terkendali sehingga dapat menentukan aktivitas dan produktivitas. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Anda mengatur waktu untuk belajar dan berkegiatan lain di luar waktu belajar? Pertama, prioritaskan tugas penting, batasi waktu bermain game, istirahat yang cukup, hindari penundaan pekerjaan, buat target waktu pekerjaan. Ada yang ditanyakan di sini? Kalau ada yang mau ditanyakan, Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Jelas. Udah jelas? Ya. Kalau udah jelas, lanjut untuk menanggapi tentang video tersebut. Menanggapi tentang video yang bisa ditayangkan, benar sangat bagus untuk kita semua siswa yang terkadang masih kurang dari yang memanage waktu. Dalam memanage waktu, maka kita merasa lebih percaya diri dan merasa lebih disiplin. Kalau kita dalam menjalankan manajemen waktu, mungkin merasa sulit untuk dibenahi pribadi yang mana sudah terbiasa oleh kondisi tanpa yang mengatur. Namun melihat tayangan video tadi, jadi menyadari pentingnya kita dalam manajemen. Ada lagi pertanyaannya? Cukup. Ya, cukup. Terima kasih dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dari semua yang kami tadi dibacakan di masing-masing kelompok. Pada intinya itu diprioritaskan skala, kalian membuat skala prioritas untuk dalam diri kalian sebagai kalian seorang siswa. Ya, jadi paham ya? Tadi sudah dijelaskan untuk tentang pemahaman apa itu manajemen, apakah itu perlunya manajemen. Coba saya tanya kembali, apa itu manajemen waktu? Coba dari manajemen waktu apa itu? Yang tadi saya jelaskan, itu yang menggunakan, mengorganisasikan, ya, yang mengawasi sekalian, ya, mengawasi aktivitas. Kalian sangat luar biasa. Tadi hasil dari diskusi luar biasa sekali. Saya pengen dibacakan di tempat aja jadwal kalian yang tadi sempat kalian diskusikan. Coba jadwal apa yang kalian
Apa kalian susun tadi ya? Di tempat aja bersama Cik. Coba siapa yang sudah tadi jadwalnya? Mbak Samudra? Ada jadwalnya? Coba tadi bacakan. Sholat subuh, bersama sarapan, pagi, sekolah, sholat duha, pulang sekolah, ekskul, tadi seragam, berenang, mandi, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, belajar, dan Ya, bagus. Terima kasih. Coba yang gimana ya? Dari jadwal awal bangun tidur pukul 4, mandi, sholat sampai pukul 6, kemudian sarapan, bersiap sekolah dari pukul 6 sampai pukul 6.30, berangkat sekolah dari pukul 6.30 sampai sekolah pukul 7, dan di sekolah dari pukul 7 sampai pukul 16, pukul 16 pulang, kemudian pulang jam 16, mandi, sholat, kemudian istirahat sejenak, kemudian dilanjutkan sholat maghrib, kemudian setelah sholat maghrib dari jam 18 hingga 19 makan dan sambil me time, kemudian dari jam 19 sampai jam 19.15 sholat isya, kemudian setelah sholat isya jam 19.15 hingga jam 8 belajar, setelah belajar waktunya tidur. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang lanjut dari salah satu di laki-laki ini beda dengan seadanya ada malah. Sampai sekolah jam 7.30 dan jam 2 belum sekolah, jam 2.15 saya semua malamnya belajar. Terima kasih. Nah, di sini baik semua ya. Kalau tadi saya lihat jadwal-jadwalnya luar biasa sekali ya. Tidak ada katanya tidak kurang ataupun berbeda. Semua itu belajar ya, belajar dan semua itu kalian itu gimana sih cara menyusun jadwalnya? Tadi saya sendiri atau saya kemukakan ke masing-masing kelompok bagaimana coba menyusun jadwal. Ada yang macam-macam ya, ada yang seperti ini seperti itu. Saya hargai sekali, luar biasa kalian sudah berusaha dikit, berusaha untuk membentuk suatu jadwal yang terbaik. Ya, jangan merasa ragu, nggak apa-apa, jalankan aja. Ya, luar biasa kalian itu yang tadi habis presentasi juga mengemukakan tentang banyak-banyak itu yang prioritas, tentang tadi banyakkan prioritas skala ya. Berarti perlu kalian seorang siswa untuk bisa membuat manajemen. Dan tadi jadwalnya walaupun ada kekurangan, manusia kan ada kekurangan ya. Untuk menyusun jadwalnya itu masih banyak mungkin masih banyak yang dipikir. Apalagi gitu mungkin seperti itu ya. Gak apa-apa. Ini namanya aja belajar awal. Nanti kedepannya bisa kalian dipraktekkan. Kalian coba di rumah disusun jadwalnya, setidaknya coba dipraktekkan, sedikit-sedikit dipraktekkan. Caranya gimana? Ada dipaksakan sedikit. Tetapi tidak mesti mutlak ya. Kalian usul jadwal itu saklek kata orang Jawa itu saklek tidak. Di saat kalian sudah menyusun jadwal, tiba-tiba ada tetangga atau orang tua atau saudara atau orang ini minta tolong, yang darurat, ya sudah kalian deadline jadwalnya itu kalian nggak apa-apa tinggalkan dulu, mau membantu yang pasti pas membutuhkan kita. Nanti jadwal ini bisa ditunda berikutnya waktu itu. Nah masalahnya penting jangan sakit banget. Nanti kalau sakit kalau lagi belajar itu udah tahu kalau misal jadwal ini itu namanya salah.
fleksibel aja enak. Karena apa? Kalau kalian membuat manajemen itu, kalian akan disiplin diri. Berangkat sekolah jadi tidak terlambat. Coba saya berangkat jam 9, tapi kalian tulis ya, kalian tadi jadwalkan itu terus dipraktekkan. Minimal kalian 50% lah, bertahap. Nanti lama-lama baik. Bagus sekali kalian itu hari ini, kalian luar biasa. Bagaimana kalian bisa menyusun ya? Begitu ya. Tadi tanggapan-tanggapan yang kalian kemukakan. Nah sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran klasik kali ini, saya ingin tahu kesimpulannya dari tadi waktu kesimpulan tayangan klasikal, ya bimbingan klasikal tentang manajemen itu menurut kalian disimpulkannya apa? Coba yang bisa menyimpulkan siapa? Silakan Mas James. Kalau tadi cara mengatur waktu yang baik bagi diri sendiri ada keterampilan manajemen waktu yang efektif dan dapat mengubah waktu untuk aktivitas sama tertentu. Dalam mengelola waktu dengan menggunakan teknik manajemen waktu yang efektif akan membantu diri sendiri dan khususnya membebaskan lebih banyak waktu untuk melakukan lebih banyak waktu yang lebih berharga bagi diri sendiri, dan juga waktunya dapat digunakan untuk lain seperti antara kegiatan belajar dan urusan lain yang lebih banyak. Kebebasan waktu akan membuat kegiatan lebih produktif, kreatif, dan bersemangat dan bersemangat. Ya, itu kesimpulan dan juga pesan-pesannya ya. Ya, bagus, terima kasih untuk kesimpulan dan pesan-pesannya ini. Jadi melihat tadi yang disimpulkan Mas James, semoga pada diri kalian bisa tergerak hatinya untuk bisa menjalankan melakoni apa itu kalian belajar memanage hidup ataupun memanage waktu. Ya, kalian masih pada kesemangatan untuk bisa memperbaiki lagi, dicoba lagi jangan ada kata menyerah. Aduh saya nyerah, jangan dicoba, semua insya Allah akan ada hasilnya. Nanti kalian sudah memanajemen waktu ini, kalian ajari, kalian belajar, insya Allah kalian itu masih bisa. Insya Allah kalian akan sukses, disiplin dirinya kuat sekali. Dan jadi kalian akan muncul hal-hal yang seperti kalian tidak menjadi seperti tidak. Hal memanage itu tidak semangat nyaman, karena kalian sudah memanage mana waktu santai, mana waktu ya belajar dari kalian itu ada. Untuk tayangan ke depan kita akan berkelanjutan ataupun akan mengambil tema yang berkaitan berlanjutan dengan tentang manajemen itu ya. Ya, terima kasih ya atas kalian sudah mempersiapkan diri apa yang nanti akan lakukan setelah layanan bimbingan klasikal ini. Kegiatan ini kami tutup dulu dengan bacaan doa. Doa penutup, silakan ketua kelasnya. Siap, mulai. Bismillah.